Apakah kita yakin bahwa kekayaan itu adalah soal memiliki uang yang banyak? Bahkan kekayaan itu adalah uang itu sendiri. Apakah kita yakin kalau sebetulnya kekayaan itu dinilai dari pakaian yang bagus, dinilai dari punya mobil yang mewah, punya rumah yang indah? Apakah itu yang disebut dengan kekayaan? Ternyata yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya adalah rasa keterhubungan kita dengan Sang Ilahi, rasa pemenuhan atas kebutuhan hidup kita. Bagaimana kita terhubung dengan Sang Ilahi, Sang Pencipta. Itulah kekayaan yang sesungguhnya di mana kita merasa terhubung. Uang, kekayaan bisa datang, bisa pergi. Kita bisa fluktuatif dalam memiliki kekayaan fisik, tetapi rasa terhubung, rasa bahwa kita menyatu dengan Ilahi, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Video kali ini akan membahas mengenai apa itu kekayaan yang sesungguhnya dan bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kekayaan yang sesungguhnya dan membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik. Atma, namaste, saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi kita bahas tentang keuangan atau kelimpahan kekayaan. Pada dasarnya semua yang ada di semesta ini adalah energi. Kita hidup di lautan energi. Semua benda-benda yang ada di dunia ini termasuk makhluk hidup itu adalah energi dengan vibrasinya masing-masing. Dan semua ini terdiri dari partikel-partikel kecil, partikel-partikel atom. Yang mana kalau diteliti 99,9%-nya adalah ruang kosong. Ini membuktikan bahwa memang semuanya adalah hanya lautan energi. Pada dasarnya semua adalah energi. Termasuk kelimpahan itu sendiri adalah energi. Tetapi kitalah manusia yang membatasi definisi dari kelimpahan itu sendiri. Dengan apa? Dengan uang koin, dengan uang kertas, dengan pikiran berapa saldo saya yang ada di tabungan. Besok saya makan apa? Inilah pikiran-pikiran yang merasa selalu terbatas. Inilah pikiran-pikiran yang merasa selalu kekurangan. Padahal di semesta ini segala sesuatunya tidak terbatas termasuk kelimpahan. Berapa besar tanah yang tersedia di dunia ini, masa iya kita nggak dapat makan di hari esok? Maka dari itu, pemikiran-pemikiran manusia yang terbatas inilah yang membuat pada akhirnya kelimpahan kita menjadi terbatas. Tetapi kita sendiri harus memilih apakah kita ingin memiliki pikiran yang selalu terbatas ini ataukah kita memiliki pikiran yang tidak terbatas. Karena kedua pikiran ini tidak dapat disatukan. Kita harus memilih salah satu pikiran yang ada di dalam benak kita. Karena satu sama lain akan mempengaruhi. Maka dari itu, supaya hidup kita menjadi lebih tenang, kita merasa kekayaan selalu melimpah, pilihlah merasa berkelimpahan, merasa menyatu dengan Ilahi. Bersatulah dengan vibrasi kelimpahan itu sendiri. Konsep The Law of Attraction adalah konsep yang sudah sangat kita kenal ya. Bagaimana caranya supaya kita menarik kekayaan dengan afirmasi. Kalau tadi saya sampaikan yang poin pertama bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah energi, maka kekayaan itu juga adalah energi. Maka dari itu kita bisa sebenarnya mengattract energi kekayaan. Dengan apa? Dengan menyamakan vibrasinya kita sama seperti vibrasinya keuangan. Sama seperti vibrasi yang diberikan oleh semesta. Ketika semesta memberikan atau menyediakan kelimpahan, tentunya semesta sudah juga menyiapkan untuk kita semua. Semesta menyiapkan juga untuk kamu. Tetapi vibrasinya kamu harus sama dulu nih dengan vibrasi kekayaan. Seperti apa sih vibrasi kekayaan? Vibrasi kekayaan adalah di mana kekayaan itu ingin merasa berguna. Dimana kalau kekayaan itu ingin merasa berguna, kamu yang dititipi kekayaan bisa memanfaatkan kekayaan ini dengan baik. Harus apa dulu? Tentunya harus bersyukur atas kekayaan yang sudah kita miliki saat ini.
Apakah kekayaan kamu saat ini sudah membuat kamu bersyukur? Karena jika sudah membuat kamu bersyukur, maka kamu bisa mengattract kekayaan-kekayaan lain. Apakah selama ini kamu masih ngedumel, kamu masih merasa selalu kurang diberikan oleh semesta? Inilah yang salah. Ketika kita mau berada dalam vibrasi yang sama dengan kekayaan, rasa syukurlah vibrasi pertama yang harus kita selaraskan. Baru kita lanjut lagi ke attract hal yang lain-lain. Dari rasa bersyukur ajalah dulu kita jalan. Satu itu. Kedua, kita juga bisa dari kalau saat ini kamu sedang bekerja. Pikirkanlah bahwa apa yang kamu kerjakan saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bukan hanya kamu seorang, tetapi memenuhi kebutuhan kamu setidaknya dengan keluarga dan juga dengan perusahaan kamu. Lakukanlah dengan tanpa pamrih. Lakukanlah bahwa ini kamu melakukan untuk semesta, untuk dikembalikan lagi kepada orang banyak. Ketika kamu sudah bisa menyelaraskan vibrasinya kamu seperti itu, inilah yang dinamakan the law of attraction yang sesungguhnya. Poin yang selanjutnya, ketika kita sudah tahu definisi bahwa semuanya adalah energi, kita bisa lalu mengattract kekayaan ini sendiri. Yang selanjutnya adalah harus bisa mengalirkan energi keuangan itu sendiri. Secara berkesinambungan, seperti apa maksudnya? Ya ketika kita sudah bisa menerima kekayaan, kelimpahan yang ada di dalam diri kita sendiri, alirkanlah lagi untuk kebutuhan orang lain, untuk kebutuhan sesama, untuk kebutuhan yang lebih besar lagi daripada kebutuhan kamu sendiri. Misalnya saja ketika kamu sudah diberikan kekayaan, lalu kekayaan ini kamu pakai untuk studi lebih lanjut, lalu kemudian studinya ini kamu pakailah untuk menolong orang, untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi, menyumbangkan sesuatu buat semesta, buat dunia, berkontribusilah dengan baik. Aliran seperti inilah yang harus kita selalu berikan. Dengan begitu, kelimpahan akan selalu datang. Kenapa? Karena energi itu sendiri akan merasa, kelimpahan itu sendiri, Tuhan akan merasa bahwa kelimpahan ini layak aku titipkan untuk dia, untuk kamu. Karena dia bisa menggunakan kelimpahan ini untuk kontribusinya untuk dunia, untuk semesta yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Yang nomor 5 adalah transformasi keyakinan baru atau menghapus semua keyakinan yang sudah lama. Uncreate semua keyakinan yang selama ini kita percayai. Kita coba cari tahulah apa sih rasanya ketika kita ngomongin uang, ketika kita ngomongin kekayaan. Apakah di antara kamu masih ada yang merasa bahwa ketika ngomongin kekayaan itu deg-degan, perutnya nggak enak karena kamu memikirkan bahwa masa depan belum tentu aku punya uang sebanyak ini untuk menghidupi keluargaku. Takut, fear, takut kehilangan, takut tidak bisa disediakan oleh semesta. Apakah selama ini kamu masih berpikir bahwa kekayaan itu adalah sumber kejahatan, bahwa orang-orang yang kaya ini pasti pelit, bahwa orang-orang yang kaya ini pasti jahat, pasti oportunis? Apakah kamu masih berpikir seperti itu? Kalau kamu masih berpikir seperti itu, bagaimana bisa ya semesta memberikan kekayaan buat kita, buat kamu? Karena kamu pasti punya keyakinan bahwa, wah, nanti kalau aku udah kaya, aku pelit juga. Kalau aku udah kaya, nanti aku menjadi kikir, aku menjadi jahat. Pada dasarnya keuangan itu, kekayaan itu sifatnya adalah netral. Yang tidak netral adalah orang yang diberi titipan kelimpahan. Maka dari itu ubahlah semua mindset yang salah tentang keuangan. Nah, yang terakhir kalau kamu sudah melakukan semuanya adalah bagaimana kamu menyalurkan energi dari keuangan atau kelimpahan. Tulislah apa sebenarnya tujuan kamu ketika memiliki banyak uang. Dan kamu juga sebaiknya setting tujuan dari finansialnya kamu ini apa untuk orang lain, untuk kemajuan evolusi, untuk berkontribusi kepada dunia. Misalnya saja saat ini kamu memiliki banyak uang. Apa yang bisa kamu lakukan supaya
bisa menurunkan tingkat kemiskinan di sekitar kamu misalnya, atau saat ini kamu memiliki uang yang cukup untuk belajar menjadi seorang penyembuh mungkin sehingga nanti kamu bisa mengobati banyak orang. Lakukanlah aliran-aliran energi seperti itu yang tujuannya adalah meningkatkan kehidupan orang lain secara kemanusiaan. Maka dari itu kamu akan memperoleh kelimpahan dan pintu-pintu kelimpahan akan terbuka lebar untuk kamu. Nah, demikian video saya hari ini, semoga berguna tentang bagaimana kita menyikapi definisi kelimpahan, definisi kekayaan yang sesungguhnya secara spiritual. Lakukanlah itu, maka pintu-pintu kelimpahan akan terbuka bagi kamu. Thank you very much. I love you all. Atma. Namaste.